Kalau Gibrannya saya pastikan secara hukum tidak bisa maju. Gibran di 2029 nggak bisa nyalon. Karena ini palsu ini, keterangannya ini dalam ini. Nggak bisa dia nyalon, ini nggak bisa digunakan ini. Justru kalau dia mengganti ini, berarti ini betul-betul bermasalah. Itulah pinternya Jokowi dan Gibran. Gibran jadi wapres, tapi yang tanggung jawab hukumnya, hukum dan politik ada pada Prabowo. Jokowi sedemikian rapi membuat pagar-pagar perlindungan itu. Sudah 3 kali terbukti menang ya. Ya. 2014, 2019 memenangkan Jokowi, 2024 katanya memenangkan Gibran. Pak Prabowo yang ikut menang. Yang ikut menang, ya. Apapun kata orang, dia akan lakukan lagi untuk keempat kalinya. Kalau saya menghitung paling tidak ada 4 institusi negara. KPU tentu saja, kemudian Parcok, kemudian juga ada Badan Intelijen. Itu kerja mereka. Satu lagi ya, yang memiliki institusi teritorial. Parjo. Kok hijau ya? Iya, itu fakta yang akurat. Apakah Prabowo nggak khawatir? Untuk 2029, pertanyaannya bukan apakah Gibran bisa maju atau tidak. Iya. Apakah Prabowo bisa melanjutkan bertarung lagi 2029? Pertanyaannya kan begitu. Kalau Prabowo mau kembali ke dasar, jalan keluar dia adalah dekret. Wilayah pertarungannya di situ sekarang. Dekret itu ada syaratnya. Soekarno dekret berhasil dengan didukung kekuatan TNI, Polri. Gus Dur dekret gagal karena ditolak oleh TNI Polri. Sobat Madilog, pasca Pilpres 2024, sejumlah organ relawan yang semula menyebut diri sebagai relawan Prabowo Gibran membelah diri. Sebagian berkumpul membentuk hanya menjadi relawannya Gibran. Ya tentu saya sebagai saksi atas perkumpulan itu dan di mana mereka berkumpul. Nah, kita berpikir bahwa relawan-relawan seperti ini hanya hadir sebagai penguat keberadaan Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi hari ini kita mulai melihat bahwa terjadi open recruitment kepada para anggota masyarakat ya, untuk bukan saja di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, tapi sudah masuk ke tingkat kelurahan, bahkan juga di bawah kelurahan, RW dan RT. Mungkinkah kita melihat bahwa peristiwa ini menunjukkan begitu ambisiusnya Gibran Raka Buming Raka untuk meraih kursi kepresidenan 2009? Ada apa di balik itu? Kali ini kita menghadirkan seorang advokat publik, pengacara publik yang baru pertama kali muncul di Madilog dan mudah-mudahan setelah ini akan kita hadirkan terus. Bung Munarman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana kita membaca pergerakan dari relawannya Gibran ini seolah-olah 2029 sudah muncul di bulan Agustus 2026. Jadi begini, itu bisa dibaca sebagai konsekuensi sistem politik kita yang sangat mengandalkan popular vote sebetulnya. Jadi orang harus membangun infrastruktur. Ya. Nah, selama ini kebiasaan politik lama, tradisi lama, itu hanya mengandalkan struktur partai, gitu. Tetapi mereka mengabaikan, kalaupun ada yang di luar partai, tapi tetap dikoordinir oleh partai-partai kan. Tapi sejak era Jokowi kita lihat, waktu zaman SBY kita lihat masih dalam satu ini partai kan, dalam satu payung partai. Tapi dia bikin pemuda ini, pemuda itu, apa segala macam cabang-cabangnya kan, dari underbow partai. Tetapi di era Jokowi kita lihat karena ternyata politiknya semakin liberal, artinya
yang bertarung itu adalah semacam pasar bebas, jadi siapa yang kuat dia akan memenangkan pertarungan, ya. Maka di era Jokowi itulah sebetulnya kita lihat ada relawan yang akhirnya menjadi struktur tersendiri di luar partai loh ya, di luar partai dan bahkan bisa menjabat posisi sebagai menteri kan, kita bisa saksikan tuh. Teman-teman kita juga sebetulnya kan. Betul ya. Ya kan? Artinya apa? Itu satu jalur tersendiri sekarang yang menjadi kekuatan atau poros selain partai sebetulnya. Jadi politik formalnya instrumen partai itu adalah untuk jalur formal dalam mekanisme pendaftaran ke KPU segala macam. Tetapi kekuatan real masyarakatnya atau popular vote-nya itu ada di relawan sebetulnya. Makanya sejak era 2014 itu berlomba-lomba berbagai macam elit politik membangun partai, membangun relawan kan. Relawan ini, ada macam-macam lah namanya ya. Teman-teman kita banyak yang membangun itu kan. Dari kita lihat sistem politik yang sangat liberal seperti ini, tentu kekuatan relawan yang dibangun menjadi tadi sampai ke tingkat RW bahkan, itu adalah merupakan potensi suara sebetulnya. Kan itu mereka mau mengkonversi itu dengan suara. Kalau selama ini kan misalnya ada Golkar misalnya dulu kita ambil contoh ya. Golkar dulu memiliki ormasnya ada Lemkari, gitu kan. Ya. Tetapi kan dia sifatnya ormas yang tidak terstruktur sampai ke tingkat RT RW itu. Nah, dengan peta politik baru seperti sekarang yang makin liberal ini jadi makin teritorial sebetulnya ya. Jadi orang berlomba-lomba tentu saja membangun relawan-relawan di luar barisan partai. Dan itu membutuhkan keseriusan. Jadi tidak bisa lagi, kalau dulu relawan-relawan itu hanya food getter istilahnya. Ada tokohnya, dibangunkan badan politiknya, tetapi kemudian itu hanya untuk food getter saja. Tapi sekarang tampaknya lebih serius. Karena apa? Pertarungannya lebih keras. Karena masing-masing sekarang sudah membuat itu juga. Nah, artinya bukan hanya Gibran yang bikin. Bukan hanya Gibran, tetapi yang paling sistematis menurut saya, yang paling punya rencana, ya, yang artinya dalam konteks politik mencuri start lah kalau kita katakan begitu ya. Ini memang Gibran sebetulnya, karena dia belajar dari apa yang dilakukan oleh bapaknya sebetulnya. Yang dihela oleh bapaknya kan dalam ini dibilang bahwa ini di bawah supervisi dari Pak Jokowi. Betul. Jadi sebetulnya yang dilakukan Gibran sekarang itu merupakan template-nya dari skema politik yang dilakukan oleh bapaknya. Kan bapaknya kan punya tim juga lah kan. Nah, dia punya tim dan apa yang kita perhatikan sekarang perilaku politiknya Gibran ya dalam konteks sebagai wapres itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Mulai dari ketika di Solo Gubernur DKI sampai jadi presiden. Misalnya apa? Misalnya dalam bencana NTT. Presiden belum bergerak dia sudah datang. Iya. Mahasiswa ketika demo ya Prabowo dalam pengertian ini dalam tanda petik mengesankan menolak kritik dari mahasiswa, Gibran menerima mahasiswa di Istana Wakil Presiden. Iya. Artinya apa? Ini artinya sudah 2 kali dia tampakkan ya. Sudah 2 kali dia tampakkan. Dia membangun model politik seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Bapak itu kita ingat ketika rame soal pedagang kaki lima di Solo, bapaknya mengundang ke rumah dinas loji wali kota kan, rumah dinas wali kota kan. Iya. Mengajak diskusi. Sampai 60 kali katanya. Sampai 60 kali itu. Berdiskusi dengan pedagang. Iya. Nah ini jadi template-nya sudah ada sebetulnya. Gibran itu tinggal menjalankan sebetulnya. Jadi tidak aneh sebetulnya. Dan kalau orang mau bertarung dalam konteks politik yang sistem sekarang, ya konsekuensinya memang harus seperti itu. Jadi itu konsekuensi logis lah sebetulnya. Salah sendiri pihak yang mau menjadi ikut kontestasi tapi tidak melakukan yang seperti yang dilakukan Gibran. Itu salah sebetulnya. Salah besar. Jadi itu konsekuensi logisnya ya dari sistem ya. Itulah akibatnya karena sistem politiknya sangat liberal individualistik begitu, maka juga perlu ditopang dengan media campaign.
Ini agak mirip dengan Donald Trump yang begitu marah dengan Iya. hasil pemilu setelah dia di Michigan terakhir ya. Iya, dia sangat marah. Muslim menang. Betul, dia sangat Dari marah dengan hal-hal seperti itu kan. Iya. Kalau di Amerika kan, karena kan Trump ini kan dia kalau republik konservatif kan. Iya, kan? iya. Nah dia Hawkish ya. Hawkish lah begitu kan, garis kerasnya lah ya. Tetapi memang dalam konteks membangun kekuatan politik, dia juga membangun kekuatan dengan maganya itu kan, Iya. American Again itu kan. Iya. Sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi dengan Gibran ini kalau kita lihat terstruktur cara dari TSM lah ya, terstruktur, sistematis dan masif, ini sudah dilakukan dan mereka sudah lebih dulu melakukan itu sebetulnya. Nah, calon-calon lain, kandidat-kandidat lain menurut saya sangat terlambat apabila melakukan itu di menjelang kontestasi 2029 menurut saya. Nyatanya bukan Belanda masih jauh ya. Belanda sudah di dapur sebetulnya. Jadi yang mesti dilihat itu keseriusan Gibran yang menjiplak pola politik modus operandi dari bapaknya, karena saya yakin timnya sama ya. Dan pertanyaan besar itu mengapa mereka begitu sistematis dan terstruktur melakukan ini untuk persiapan 2029. Kan itu yang menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Kan kalau dari segi kepentingan pribadi misalnya Jokowi, dinasti Jokowi, oke, dia mau meneruskan dinasti politiknya. Oke, dia bisa mengambil keuntungan ekonomi. Kan semua tahu, kita paham lah ya bahwa dengan orang berkuasa itu bukan kita mencari uang, uang mencari kita. Kira-kira begitu lah kan. Semua orang udah tahu itu. Nah, itu pada konteks itu. Tapi apakah hanya sebatas itu? Apakah hanya sebatas kepentingan pribadi dia? Apakah tidak ada struktur atau status quo yang mereka tetap pertahankan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita gali sebetulnya di balik ini semua. Tapi kalau dari segi kemenangan, itu membuktikan bahwa sudah 3 kali terbukti menang ya. 2014, 19 dan 2024. 2019 memenangkan Jokowi, 2024 katanya memenangkan Gibran yang Pak Prabowo ikut menang. Paket di situ ya. Pak Prabowo yang ikut menang. Yang ikut menang, ya. Artinya itu sudah terbukti bahwa pola ini apapun kata orang, dia akan lakukan lagi untuk keempat kalinya. Karena terbukti udah 3 kali. Jadi begini sebetulnya, kalau kita real melihatnya ya, itu kan istilahnya konsolidasi pemilih atau konsolidasi massa melalui relawan dan berbagai macam bentuk pendukung-pendukung lainnya itu di luar partai ya kita bicara, yang non formal seperti itu. Di luar parcok juga ya? Di luar. Nah, ini yang mau saya ini. Itu sebetulnya modal sosial. Jadi ibarat kita mau belanja 10.000 tuh nilai. Nah, kita kan mesti punya 3.000 lah minimal. Nah, relawan-relawan ini kan 3.000-nya itu istilahnya. Sisanya yang 7.000 itu yang diselesaikan oleh institusi negara. Jadi yang menghitung suara, yang punya 7.000-nya itu, 70%-nya itu yang pekerjaan lembaga negara yang menghitung suara. Ini modal dasar saja sebetulnya untuk kalau dagang tuh ini modal dasar saja. Bukan hanya parco berarti. Bu, KPU juga. Kalau saya menghitung paling tidak ada 4 institusi negara. Apa itu? Ya tadi KPU tentu saja, kemudian Parcok, kemudian juga ada operasi kalau tiga kalau kita konteksnya 3 tadi ya, 3 pemilu tadi ya, 3 pilpres tadi ya. Itu adalah lembaga yang kita kenal dengan Badan Intelijen. Oke. Itu kerja mereka. Karena ada Kabinda juga ya. Kita lihat misalnya ketika 2024 itu belum firm apakah Jokowi ke Ganjar atau ke Prabowo. Kita lihat. Kita pernah baca berita ada Kabinda Papua yang ikut membangun kekuatan untuk suara di Papua dalam rangka persiapan 2024. Kemudian karena dan itu diarahkan karena Kabindanya salah baca, diarahkan kepada Ganjar. Tapi kemudian ketika Jokowi lebih memilih Prabowo, kita lihat Kabindanya diganti.
Ya. Itu fakta yang akurat menurut saya. Dan sejumlah PLT gubernur juga. Dan saya pernah mengalami sendiri Oke. dalam konteks 2017 Pilkada DKI. Oke. Terlibat itu lembaga satu itu. Ya, yang 3 itu. Kabinda, tadi Parcok, KPU, Parcok, BIN. Satu lagi ya yang memiliki institusi teritorial. Iya kan? Oh, apa tuh satu lagi Pacok sama satu lagi Parjo. Kok hijau ya? Iya. Tapi kebetulan waktu 2014-2019 Parjonya lumpuh kan, dilumpuhkan lah kan. Kita ingat waktu peristiwa SBY memberhentikan Kasat waktu itu kan. Karena Kasatnya lebih dulu mengambil inisiatif kan. Ya. Nah, makanya sejak itu agak hati-hati kan. Ya. Tapi kemudian di 2024 ikut lagi, bersatu lagi dengan Parcok. Ya, jadi terjadi regimentasi sebetulnya. Itu yang disebut regimentasi, itu penyatuan kekuatan institusi negara bergabung dengan kekuatan katakanlah massa mengambang ini, rakyat yang diorganisir ini. Nah, jadilah rezim yang seperti kita kenal sekarang, begitu. Oke, sebegitu menggebu-gebunya dan sebegitu yakinnya, karena kalau memang lewat proses yang kita udah lihat tadi dan segala macam, kalau Parcok juga masih di belakang, katakanlah Gibran, Parjo juga barangkali masih di belakang. Ini belum tambah yang institusi masyarakat sipilnya ya, dalam tanda petik media dalam ketik ya. Masyarakat sipil, media banyak lah nanti. Banyak lah itu ya. Belum oligarkinya. Sebagai pendana ya. Itu bohirnya itu. Oke. Itu bohirnya. Tapi bagaimana dengan masalah yang terkait dengan Gibran sendiri atau Jokowi sendiri yang terkait dengan hukum? Apakah memang akan sampai bertarung 2029 atau jangan-jangan Gibran sendiri nggak sampai selesai dengan jabatannya sebagai Wapres? Saya kira begini. Tadi saya mau mengulang sedikit ya. Sistem politik kita yang sudah sedemikian liberal ini itu kan akibat dari yang dulu juga pernah kita dorong sebagai reformasi kan. Nah, makanya untuk mengatasi, kalau kita dalam konteks akar masalah, membahas akar masalahnya, maka dalam konteks ini sebetulnya kita kehilangan basis dasar politik kita sebetulnya. Kita sudah berpindah sebetulnya dari politik yang sistem perwakilan. Kan Amerika pun sebetulnya bukan pemilihan langsung, bukan popular vote dia. Amerika itu memilih college dia. Electoral college dia kan. Itu pun didahului dengan konvensi. Artinya yang suaranya suara dari berbagai macam negara bagian, dari distrik kan. Nah, tapi kita melangkah lebih jauh seperti itu kan. Nah, ini akibat apa? Akibat sistem pemilihan kita yang tadinya sangat perwakilan ya. Dan itu kan tuduhan orang. Jadi sebetulnya logika asumsi dasar itu begini, orang mengasumsikan lebih mudah menyogok, dalam bahasa kasarnya, menyogok 1.000 orang yang anggota MPR daripada menyogok rakyat. Ternyata kemudian rakyat bisa disogok juga. Artinya kalau dulu yang rusak adalah elitnya, sekarang yang rusak ikut rakyatnya. Karena ikut disogok kan, dengan money politik pada saat hari pemilihan kan. Jadi artinya kalau soal sogok-sogokan sama-sama rusak aneh. Ya kan? Tapi ini rusaknya hanya segelintir elit. Tidak menimbulkan pecah belah di rakyat, tetapi kalau yang sistem liberal ini, rakyat ikut rusak dan ikut berantem. Kalau dulu berantemnya di elit. Nah, artinya bisa dilokalisir. Nah, pertanyaan sekarang, dalam konteks ini, seberapa serius mereka mempersiapkan itu? Apakah mereka tidak mengantisipasi, artinya Gibran sama Jokowi? Saya kira mereka sudah antisipasi sangat berlapis ya. Misalnya begini, hambatan hukum misalnya mempersoalkan Jokowi. Nah, kita ingat ya, Trump itu pernah 2 kali di-impeach. Dan proses impeach-nya setelah dia selesai jadi presiden. Bahkan. Artinya, sebetulnya kalau DPR, MPR mau melakukan proses, kalau kita kan bukan impeach, artinya penyelidikan, angket, ya kan? Mau menyelidiki apa yang terjadi pada masa periode 10 tahun Jokowi, itu bisa diungkap. Misalnya, yang paling terbukti sekarang, WUS, kereta api cepat, Cina, itu dulu dijanjikan sama sekali tidak menggunakan APBN. Tapi sekarang ada pengumuman resmi sudah ditanggung APBN.
dari ditanggung konsorsium BUMN, dipindahkan ke Danantara, Danantara melepaskan ke APBN sekarang. Ya. Artinya ini terjadi kejahatan dalam konteks ini. Ya kan? Dan janji untuk menjamin bahwa itu dijamin APBN adalah pada zaman Jokowi. Bahwa negara menjamin, bukan APBN, negara menjamin utang BUMN ini. Dan akhirnya ternyata bentuk jaminan itu adalah di APBN. Ya. Nah, jadi menurut saya dalam konteks artinya dieksekusi sekarang gitu. Dieksekusi sekarang. Nah, yang menanggung akibat siapa dalam pertanggungjawaban politik dalam hal ini? Ya presiden yang sekarang toh. Sampai 40 tahun yang akan datang kan? Iya. Presiden yang sekarang yang mengakibatkan secara hukum. Ya. Nah, itulah pinternya Jokowi dan Gibran. Gibran jadi wapres, tapi yang tanggung jawab hukumnya hukum dan politik ada pada Prabowo. Artinya ada operasi juga di dalam tubuh pemerintahan, kekuasaan untuk agar ini bagaimana menjadi absah. Ya, gitu. sampai hari ini kan kita lihat menteri-menteri titipan Jokowi, kemudian institusi-institusi negara masih belum berubah kan. Ya. Kapolri dan Panglima TNI yang dipilih Jokowi saja belum bisa diganti. KPK pilihannya Jokowi, ya kan, masa Jokowi. Padahal itu sudah mendekati masa akhir jabatan dia 2024 itu kan. Nah itulah yang menurut saya yang kita bisa lihat bahwa Jokowi sedemikian rapi membuat pagar-pagar perlindungan itu sebetulnya. Nah sehingga sebetulnya dalam konteks pertarungan politik, jadi bukan tadi yang disebutkan apakah Gibran nggak khawatir. Sebetulnya pertanyaan bukan itu, apakah Prabowo nggak khawatir? Iya. Yang jatuh itu bukan Gibran, bos. Ya. Untuk 2029 pertanyaannya bukan apakah Gibran bisa maju atau tidak, iya. Atau misalnya apakah Prabowo akan jatuh? Apakah Prabowo bisa melanjutkan bertarung lagi 2029? Oh, melanjutkan bertarung ya? Iya, melanjutkan bertarung. Pertanyaannya kan begitu. Sama dengan posisi Habibie dong. Yang pada akhirnya karena dia udah banyak melakukan kesalahan, dianggap ya gagal. Bukan dia artinya pertanggungjawabannya pidatonya ditolak. Iya. Dan gara-gara ditolak dia menganggap cacat. Tidak bisa lagi. Bukan tidak bisa. Dia memutuskan tidak maju. Tidak maju. Iya. Karena masalah etika. Ya sekarang kita lihat hal itu kan kalau dulu kan MPR yang melakukan itu. Itulah gunanya ada lembaga tertinggi kan, negara dengan sistem Undang-Undang 45 yang asli kan. Nah, kalau sekarang kan rakyat yang melakukan itu. Coba lihat aja hampir tiap hari di medsos itu dan di berbagai pemberitaan itu serangannya ke Prabowo semua. Bukan ke Gibran loh. Iya. Karena saya tadi ke sini naik dan keluhan masyarakat Grab, pengemudi segala macam ke Prabowo kan. Udah lama Pak, sekarang Pak Prabowo yang disebut. Prabowo yang disebut karena dia menjadi aktor utamanya. Nah, disitulah mereka Jokowi dan Gibran bermain di lapis kedua dan dia mengambil peran sebagai good cop-nya. Kalau istilah permainan bad cop good cop, dia good cop-nya. Prabowo yang bad cop-nya. Iya. Akhirnya dia yang harus menanggung. Jadi pertanyaannya bukan apakah Gibran bisa maju, apakah Prabowo bisa melanjutkan itu. Ini yang menjadi pertanyaan bersama sebetulnya dari banyak orang kan. Nah, sebagian orang masih melihat bahwa dukungan masyarakat ini kan sebagian besar kan sebagian masih ke Prabowo kan, dengan harapan bahwa Prabowo bisa mengatasi itu. Tapi ini sudah 2 tahun. Yang menarik dari hasil survei kemarin, baik SMRC indikator KDM. dan segala macam, bukan masalah KDM-nya ya, siapapun lah KDM. Siapapun nanti udah pasti ada yang yang di atas presiden. Tetapi bukan itu. Turun. Prabowo turun, Gibrannya yang naik. Itu maksud aku. Lah ya itu trennya memang begitu. Kita abaikanlah faktor Ganjar, Anies, AHY. Paham. Dan biasanya gue kan juga pernah survei lah. Bukan hanya pernah survei, setiap hari membaca itu hasil survei. Biasanya kalau kita ngelihat kandidat itu sudah lewat angka psikologis 7%, dia akan bisa trennya naik ya. Trennya bisa ke 21%. 21%. Dia bisa ke naik ke atas. Dia bisa energi dia itu energi kuantum.
Lompatan ya. Kalau udah melewati 7%. 7%. Dia bisa ke atas lebih cepat. Betul. Eh, Betul. Jokowi maju di Jakarta. Iya. Jokowi modalnya 2014. Betul, 2014. Nah, Gibran sudah angka Sudah masuk 7%. Nah, sementara presiden incumbent sudah di bawah malah turun, 50%. bawah 50%. Udah pasti nggak bisa naik lagi. Nah, itu bagian yang saya lihat tadi, kekuatan kelimanya kan. Apa itu? Ya itu tadi, media dan kekuatan masyarakat sipil tadi itu melalui media, kampanye media ya, yang sangat masif ya, dengan peran sebagai good cop tadi, kemudian lembaga-lembaga surveinya, ya, kemudian apa namanya, kritik-kritik, ada kabinet bayangan sekarang ini kan. Nah itu bertemu, konjungtur politik itu bertemu semua sekarang ini. Sehingga kita lihat sekarang ini ya, Prabowo itu salah sedikit dia pasti akan digebukin habis-habisan dalam konteks opininya kan. Dan banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu tidak ada antisipasi menurut saya. Dari tim Prabowo menurut saya tidak sesiap timnya Gibran Jokowi. Kalau kita sebutnya Gibran Jokowi lah, karena Gibran ini cuma ininya aja kan, aktor depannya, kan, aktor panggungnya. Di belakangnya kan dia tetap bekerja seperti itu. Nah, itulah menurut saya problem politik yang sangat liberal ini yang membuat kompetisinya orang jadi tidak konsentrasi lagi dalam konteks tujuan-tujuan bernegara, tapi lebih kepada sebagaimana yang diamanatkan di alinea keempat ya, Undang-Undang Dasar 45. Tapi orang lebih sibuk berkompetisi pada akhirnya untuk meraih jabatan itu. Iya, artinya apa? Kasus-kasus katakanlah sekarang Denny Indrayana muncul dengan lebih dari 1 miliar investasi. Ini gimana? Nah, apakah ini bisa mencelakakan seorang Gibran? Sebetulnya kalau kita fokus sekarang kita fokus kepada aktornya ya. Nah, Gibrannya ya. Gibrannya dulu ya. Kita Gibran. Kalau Gibran sebetulnya ada titik lemah yang sangat mendasar, yaitu terkait dengan surat keterangan dia menyelesaikan SMA-nya itu. Ya, ini ini ada surat keterangan ya. Silakan ke sini. Ya, ini ada surat keterangan kan? Ya. Surat keterangan, ya kan? Ini format ini menurut Roy Suryo dan siapa itu namanya satu lagi itu Rismond waktu masih akur sebelum Rismond balik badan ya, ini dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, ditandatangani oleh sekretarisnya kan itu, bahwa itu sekretaris dirjen apa sekretaris direktur itu, sekretaris dirjen dia eselon 2 ini. Iya. Sutanto SMA. Nah, itu belum pernah mengeluarkan format yang seperti ini. Belum pernah. Dan ada yang aneh sebetulnya dari surat itu. Karena menyatakan bahwa Gibran memiliki pengetahuan yang setara. Itu bunyi kalimatnya, surat keterangannya. Oke, saya bacakan ya. Nah, coba. Saya bacakan ya. Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, surat keterangan nomor 7141-D2-KR-2019. Berarti digunakan pada saat dia jadi wali kota. Oke. Sebelumnya sudah digunakan ini. Betul. Ya. Direktur Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka, tempat tanggal lahir Surakarta 1 Oktober 87, nama orang tua Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insearch Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Ya. Surat keterangan ini diberikan pengadilan semestinya Jakarta 6 Agustus 2019. Ya. Agustus 2000. Dan kemudian mengetahui fotokopi sesuai aslinya atas nama Direktur Pembinaan SMK Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Di sini ada namanya Wahyu Suryendra Baik SHMA. Nah, ini ya. Asli surat itu apa salinan? Pertama, ya, bunyi kalimat ya yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara
Ini konsepnya apa? Konsepnya itu apa? Kalau penyetaraan ijazah, Ya, kita tamat sekolah di luar negeri, ya, bawa dokumennya, ya. kemudian ada surat keterangan menyatakan dokumen ini Ah. dikeluarkan oleh lembaga ini Betul. adalah setara dengan pendidikan di Indonesia begini. Ya, Dokumennya loh. dokumennya. Kalau ini pengetahuannya, Ya, ya. pengetahuan setara itu apa konsepnya? Memiliki pengetahuan setara. Artinya nggak ada dokumen dong. Psikomotoriknya ya? Ya, ya, benar. Dinilai memiliki pengetahuan setara. Artinya kan yang dinilai itu adalah pengetahuannya, Ya, ya. bukan dokumennya. Padahal fungsi surat keterangan ini adalah memvalidasi dokumen. Ya, 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 ya. Itu satu. Betul, betul. Ya. Dokumennya nggak ada sama sekali ya, yang divalidasi. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert ya. Ini nanti kita bahas tersendiri ya, kalimat itu ya. Tapi yang memiliki pengetahuan, nggak ada disebutkan bahwa dokumen atau ijazah atau sertifikat yang Atau dikeluarkan katakanlah grade 12 tuh, misalnya berupa sertifikat. Sertifikat grade 12. 12 di UTS Di UTS. nggak Ada sertifikatnya kan? Nggak ada ya? disebut. Pengetahuan yang dinilai. Iya, 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 iya. Ini cacat hukum ini. Itu satu. Ya. Nah, yang kedua, Iya, iya. kita lihat UTS Insert-nya. Iya, iya. UTS Insert. Ini UTS Insert. Ini Ya. kita masuk ke linknya. Ternyata apa UTS Insert itu? Apa itu? Kita baca ya. Ah. UTS Insert adalah penyedia jalur premium ke University of Technology Sydney, UTS. Ya. Ini membantu mempersiapkan siswa untuk masuk ke derajat UTS. Berarti dia semacam, kalau kita baca dengan panjang ya, ini adalah kursus bahasa Inggris. Nah ini nih, ya. Siswa dapat memilih dari bidang studi berikut: akademik bahasa Inggris, akademik Inggris, bisnis, komunikasi, desain dan arsitektur, teknik, teknologi dan informasi, dan ilmu pengetahuan. Mereka menawarkan dukungan akademik yang berdedikasi termasuk lokakarya, keterampilan belajar, dan penasihat akademik. Jadi ini lembaga konsultan. UTS Insert itu. Dan masa pendidikannya, berarti BIMTEK. Apa lembaga-lembaga bimbingan? Lembaga persiapan untuk masuk ke universitas. Kan ada tuh Gagama. Ya. Ada Dan Nurul Fikri. semacam itu. Tapi ini melekat dia di bawah UTS memang. Iya, iya. Ya kan? Jadi UTS menyediakan fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswa asing yang mau mendaftar sebagai mahasiswa di UTS, persiapan dulu masuk sini. Karena sebetulnya ini mengambil nama UTS saja, karena di UI juga ada. Ada yang mengambil nama UI. Misalnya alumni, tapi sebetulnya institusi yang terpisah. Dan berbeda dengan UI. Dia karena ini banyak kan? Dia masa belajarnya antara 10 minggu sampai dengan 30 minggu. 35 minggu. Artinya masa belajarnya itu hanya sekitar 2,5 bulan sampai 13,5 bulan. Setahun lebih dikit. Iya. Jadi dia sebetulnya bukan sekolah setingkat SMK seperti yang di keterangan ini sebetulnya. Kalau Kalau grade 12 di sini mengatakan bahwa pengetahuannya setara. Akuntansi dan keuangan. Di sini tidak ada akuntansi keuangan, ada bisnis saja. Di sini yang ada adalah bisnis, akademik Inggris, bisnis, komunikasi. Saya sudah udak-udak itu. Tidak ada akuntansi dan keuangan. Yang ada bisnis. Oke. Nah, ini kalau ini syarat penyetaraan. Harus tetap ada dokumennya. Ini dari Atase Pendidikan di Manila, kita ambil kan. Harus ada dokumennya. Oh, ini syarat untuk penyetaraan. Syarat penyetaraan ya? Syarat penyetaraan. Itu basisnya adalah ini. Penyetaraannya apa? Nih. Ini syaratnya paspor, ijazah atau rapor, surat keterangan sekolah, dari ITS-nya, struktur kurikulum. Itu paling penting. Struktur kurikulumnya harus ada loh. Harus ada loh. Akta kelahiran, dokumen pendukung lainnya. Nah, itu berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan tahun 2014 nomor 29. Ini kan yang sering diandalkan oleh tim Jokowi nih, bahwa sudah mengikuti ini. Ya melanggar semua ini di peraturan ini. Jadi ini sebetulnya titik lemah dalam bukan titik lemah ya. Artinya surat keterangan itu harusnya batal demi hukum. Karena batal demi hukum. Batal demi hukum. Karena apa? Kan seorang pejabat
tata usaha negara, dalam hal ini sekretaris dirjen yang mengeluarkan surat keterangan, Ya. itu kan apakah dia memiliki kewenangan, itu kan. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem hukum tata usaha negara atau administrasi negara, itu kan ada dua syarat. Satu, si pejabatnya memiliki kewenangan Ya. terhadap apa yang produk yang dia keluarkan. Yang kedua, kewenangan itu digunakan dengan baik dan benar. Baik dan benar itu apa? Tidak disalahgunakan, tidak melampaui. Nah, kalau ini melampaui, menyalahgunakan. Memang dia, ini artinya surat keterangan ini memang betul dikeluarkan sah, suratnya secara formil ya. Tapi justru ini isinya tidak benar. Itulah. Ini dikeluarkan resmi oleh pejabat yang betul, Suratnya benar, isinya palsu. Tapi isinya tidak benar, alias palsu kalau tidak benar itu. Itu yang harusnya menjadi masalah. Artinya ini menyangkut aspek ya. Satu, secara hukum administrasi negara, ya, hukum tata usaha negara, ini adalah dapat menjadi satu objek dari permohonan pembatalan ya dari produk pejabat tata usaha negara. Yang kedua, secara pidana itu pemalsuan surat kategorinya, memberikan keterangan palsu di dalam akte otentik. Ini akte otentik nih, tapi isinya tidak benar. Dan ini digunakan untuk mendapatkan hak. Haknya apa? Untuk menjadi wali kota dan untuk menjadi, akibatnya dia memperoleh hak menjadi wali kota, ikut dalam proses pencalonan dan ikut dalam proses sebagai cawapres waktu itu dan jadi wapres. Timbul hak itu dari situ. Jadi ini kan ada wali kota unsur, dulu ya. Ada unsur pelanggaran hukum administrasi negara, ada pelanggaran unsur hukum pidana. Hukum pidana. Dan ke depan tentu saja berpotensi melanggar hukum tata negara dalam konteks politik tata negara. Dalam konteks pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45. Impeachment. Harusnya ya. Ada impeachment. Ya. Ada pembatalan. Berdasarkan ini ya. Karena ini sebetulnya kan memberikan keterangan palsu dalam konteks pasal 7A, itu adalah perbuatan tercela. Lalu, yang masuk salah satu syarat betul. Untuk bisa. Kalau proses impeachment. Kalau proses impeachment. Tapi kalau tidak lewat impeachment, apalagi apakah ini kan bisa berlaku surut? Nah, apa proses yang harus dilakukan agar surat ini batal? Ya sekarang kan sudah ada yang menggugat tuh. Ya. Ibu Mary Sihombing kan melalui proses pembatalan yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ya kan? Itu satu upaya. Ya. Walaupun itu kemarin saya baca beritanya sangat alot sekali, hakim memutuskan setelah proses dismisal masuk ke pokok perkara. Tapi akhirnya kita lihat masuk ke pokok perkara. Nah, kita lihat nih, apakah hakimnya berani memberikan penilaian bahwa ini surat tidak memenuhi syarat-syarat azas umum pemerintahan yang baik, AUPB itu. Surat ini yang dibawa? Surat ini yang dibawa, yang jadi objek sengketanya. Ya kan? Itu sudah masuk substansi ya? Masuk substansi ya. Mudah-mudahan hakimnya kalau berpikir lurus dan benar, menggunakan ilmu, tidak bisa diintervensi, mudah-mudahan dia akan setuju bahwa ini tidak betul, melanggar AUPB, azas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, sebetulnya polisi bisa bekerja dengan memeriksa yang menandatangani ini. Polisi ini sebetulnya tindak pidana yang ancaman hukumannya ini tindak pidana umum ini. Karena ini kejahatan delik umum. Polisi, kalau sekali lagi, kalau polisinya tidak menjadi bagian dari pertarungan politik, bahwa ini memang betul-betul ingin membersihkan negara, proses penyelenggaraan ketatanegaraan kita, maka ini bisa dilakukan mulai proses penyelidikan yang memasuki mengapa ini digunakan seperti ini. Dengan mulai memeriksa yang bertanda tangan di sini. Karena ini tidak benar keterangannya. Dan semua dokumen pendukung itu kan harus dicari. Ya kan kita telah menyelesaikan apa? Kan dalam grade 12 apa yang 12 mana grade 12-nya mana dokumennya yang dia selesai itu? Ya, di UTS. Di UTS Insert itu apa? Bisa dicek UTS Insert itu apa? Ada di sini misalnya UTS Insert ini, UTS Insert itu ini. Iya, betul. Apakah ini lembaga pendidikan formal ataukah ini mana struktur kurikulumnya? Ya kan? Kan bisa semua. Lalu kemudian ketika dinilai memiliki pengetahuan setara, itu referensinya apa? Kemana? Apakah dites? Jurisprudensinya kemana? Apakah ada dokumen atau dites? Ataukah dites dia sebelum mendapatkan surat keterangan ini sehingga dinilai memiliki pengetahuan yang setara dengan akuntansi dan keuangan. Apa ada tes akuntansinya? Penyusunan pembukuan. Ditesnya itu waktu itu. Kan ini
persoalan besar sebetulnya. Kalau kita mau serius membersihkan negara ini dalam konteks supaya negara ini berjalan sebagaimana mestinya. Ini yang melakukan polisi tadi satu, ini satu. Polisi meriksa ini, siapa namanya ini? Ya. Pak Sutanto, ya, D. Sutanto ini SHMA, Ya. atas nama Direktur Jenderal, Sekretaris Dirjen kan, Ya. Eselon 2. Dia harus diperiksa. Kemudian yang mengetahui fotokopi ini diperiksa juga. Siapa yang menyuruh mereka? Ya. Nah ini kan karena dia isinya itu kan bisa dimulai dengan tindak pidana kalau di yang lama itu di 264 kan, kalau KUHP lama. Siapa yang menyuruh mereka membuat ini? Kan bisa ketahuan tuh nanti. Dirjennya. Ya dirjen disuruh siapa? Ya dirjen, kemudian ke menterinya. Menteri disuruh siapa? Ya, betul. Kan Kalau bisa diurut dirjen tuh. kan, kalau eselon 1 itu kan orangnya presiden. Kalau eselon 2 itu dia kan bisa orangnya langsung kan, menteri. sebetulnya. Eselon 2 menteri yang Orangnya bikin kan. menteri. Iya. Orangnya menteri. Orangnya menteri biasanya. Jadi sekretarisnya, Sekretaris dirjen, dirjennya, bisa semua. Menterinya, presidennya. Nah, gampang kok ini sebetulnya. Oh, kalau berarti normal, ini arahan ini harus arahan presiden Jokowi ya. Arahan presiden dong. Oke. Ini Ya, karena tidak mungkin tidak atas perintah presiden. karena disclaimer juga ya, karena gua kan waktu itu pansel eselon 1, eselon 2. Eselon 2 kan? Ya, Pasti karena begitu eselon kan? 1 kan kita serahkan ke tim penilai Tim akhir. penilai akhir, TPA kan? Presiden segala macam. Presiden kan? Yang Eselon 2 kita serahkan ke menteri. Ya, Apa yang bertanggung kalau 1,5 tahun. Kalau presiden nggak setuju nggak jadi kan? Enggak jadi, kan 3 calon. Iya. 3 calon kita serahkan. Itu. Dan memang jadi punya kualifikasi Punya untuk kualifikasi. menilai bahwa eselon 2 itu punya orangnya menteri. Orangnya menteri orangnya presiden. dirjen orangnya presiden. Jadi clear sebetulnya. Ini tinggal persoalan politiknya sebetulnya. Apakah kekuatan-kekuatan politik real ini mau memperbaiki Indonesia dalam konteks proses rekrutmen kepemimpinan nasional ini? Mau kita kembalikan kepada rel yang sesungguhnya, atau mau tetap permainan model manipulasi-manipulasi begini sebetulnya. Ini Sebetulnya kalau kekuatan politik yang ada, ini sebetulnya Gibran di 2029 nggak bisa nyalon. Ya. Sebetulnya. Nggak bisa dia nyalon sebetulnya. Karena ini palsu ini, keterangannya ini dalam ini. Nggak bisa dia nyalon, ini nggak bisa digunakan ini. Oke lah, misalnya orang tidak... Apa yang dia mau pakai untuk mencalonkan diri tahun 2029? Itu pertanyaannya kan? Pertanyaannya. Ijazah mana? Nah, kita lihat nanti menjelang 2029 kalau dia calon, dia pakai ganti dokumen atau tidak untuk mencalonkan diri itu. Apakah paket C misalnya? Paket C, ataukah dia sodorkan yang pendidikan dia di di Singapura? Kan dia ada juga pendidikan di Singapura. Ya. Apakah dia pakai itu? Kita belum tahu. Tapi kalau dia mengganti ini, berarti ini betul-betul bermasalah. Justru menjadi bukti kuat. Kalau dia ganti dokumen lain dalam konteks pencalonan 2029, berarti betul dokumen ini bermasalah. Berarti karena dokumen ini dia pernah pakai 2 kali ya? 2 kali di wali kota dan 2024. Dan sebagai cawapres ya? Cawapres, jadi sebagai wali kota, sebagai cawapres. Nah sekarang kalau dia nanti 2029 maju sendiri, apakah juga sebagai cawapres tetap, atau tetap apakah mau calon presiden, maka dokumen ini bisa menjadi persoalan utama. Karena dokumen ini harus ada. Harus ada. Sebelum lanjut yang lain. Karena ini kan syarat untuk menjadi calon itu kan harus ada dokumen ijazahnya kan, fotokopi ijazahnya yang dilegalisir kan. Ya ini legalisirnya dia kan. Nah ini mesti di-clearkan dulu. Kalau dia ganti misalnya, kayak Bu Susi kan dulu ambil paket C ya untuk SMP. Tapi kalau dia ganti dengan paket C SMK, oke, bisa saja untuk ke 2029 dia bisa ganti. Dia bisa sah untuk 2029. 2029 dia sah, tapi untuk yang 2024 kan persoalan tetap. Iya. Perbuatan tercelanya itu melekat karena itu dianggap kalau dalam konteks pidana itu berkelanjutan. Ya sama dengan kondisinya Pak Habibie dulu ya. Yang tidak jadi nyalon karena laporannya ditolak. Laporannya ditolak oleh MPR kan. Ya, ini karena ijazahnya palsu mestinya dia nggak maju. Harusnya secara moral, kalau negara ini masih memegang moral Pancasila, mestinya ini tidak bisa dilanjutkan. Harusnya. Kalau semuanya dibuang? Kalau mungkin yang ganti orangnya dia. Bukan Gibran, tapi si Kaisang kali. Karena Kaisang kan udah jadi ketua umum partai sekarang.
Oke. Dia bisa begitu. Bisa aja Ini- Kaisang yang maju. Ya, nah, kalau Kaisang bisa saja yang maju sebagai ketua partai. Dia kan sudah punya instrumen, punya mesin politik yaitu partai, tinggal mungkin relawan-relawan Gibran ganti nama nanti. Ya. Kan itu politiknya kan begitu nanti, Ya, arah ya. politiknya. Jadi pilihan-pilihannya itu bagi mereka kan masih tersedia itu artinya kan. Karena informasinya memang Kaisang ini jauh lebih jauh lebih siap, Lebih kalem juga dia lebih kan. kalem dan Ya. lebih mempersiapkan diri. Ya, nah, jadi itu maksud saya. Jadi ini sebetulnya kalau dari segi hukumnya clear Gibran tidak bisa maju secara politik maupun hukum. Dan mestinya jangankan bisa maju. Jangankan berhenti. maju. Sekarang saja dia bisa diberhentikan kalau kekuatan politik menghendaki. Ini kita tidak bicara hukumnya dulu ya. Kalau hukumnya sudah jelas tadi kan. Tapi bicara politik, kalau kekuatan politik real yang ada menjadi yang berhak, yang berwenang menggunakan hak menyatakan pendapat, ya, yaitu DPR, kemudian diperiksa ke MK, maka itu sebetulnya bisa dilakukan. Sebetulnya persoalan yang kedua yang sudah terungkap juga sekarang, persoalan hukum dalam soal Gibran ini adalah putusan MK tahun nomor 90 itu. Ya. Itu kan putusan tanpa sidang, Bos. Ya, betul. Itu nggak ada sidang itu. Artinya tidak ada proses pembuktian, proses argumentasi dari pemohon, yaitu siapa namanya, yang anak Solo itu. Ya, itu nggak ada. Sudah diakui sendiri oleh bapaknya Boyamin itu di satu podcast yang lain. Dan mantan ketua MK juga kan? Dan banyak ketua bicara, MK kan? juga mantan ketua MK juga begitu. Apa? Jadi tidak ada proses. Dan proses itu sempat dicabut, tetapi kemudian dimasukkan lagi pada hari libur. Putusan 90 itu. Tidak ada pemeriksaan perkaranya, pokok perkaranya, tapi langsung setelah diperiksa masuk, pemeriksaan pendahuluan, menyatakan betul ini lagi ya, masuk lagi. Kemudian sidang berikutnya adalah pembacaan putusan. Nggak ada proses tanya jawab saksi, menghadirkan apa, nggak ada. Jadi dua cacat hukum itu. Ini cacat hukumnya ini cacat hukum tata negara semua nih. Dan banyak belum keputusan KPU kan? Belum keputusan KPU-nya yang nggak ada mengubah peraturan KPU kan? Sebelumnya, kan sebelum MK, tapi yang setelah peristiwa MK, iya tidak diubah peraturannya, tidak mengubah peraturannya, langsung menerima proses. Jadi ada 3. Tidak ada klausulan acara apa? Ya, proses penerimaan administrasinya diterima, padahal putusan MK belum keluar. Ya kan? Ya. Tapi dia sudah terima. Ya. Padahal nggak boleh itu. Kan harus putusan dulu mengubah itu. Dan itu pun setelah diterima tidak diubah juga. Peraturan KPU-nya diubahnya baru setelah menjadi proses pelantikan presiden. Jadi problemnya banyak sekali sebetulnya. Karena putusan MK itu untuk operasional harus tetap dituangkan dalam teknisnya. Teknis lembaga yang melaksanakan. Kalau negara kan menjadi undang-undang. Iya, kalau negara dalam konteks ini undang-undang yang diprotes, undang-undang yang diubah kan. Iya, betul. Dimohonkan untuk uji materi kan. Kalau KPU peraturan KPU-nya diubah. KPU-nya diubah. Ya gitu kira-kira. Ini berarti bermain di wilayah sini saja udah kelihatan Gibran itu udah nggak bisa sebetulnya. Relawan-relawannya untuk aktif ya. Sebetulnya ngapain dia capek-capek nanti? Tidak akan bisa juga mencalon di 2029. Kalau Gibrannya ya. Kalau Gibrannya saya pastikan secara hukum tidak bisa maju. Kecuali dia ikut paket C. Tapi ikut paket C, tapi problem yang lama, perbuatan tercela dia selama 5 tahun sejak 2020 bahkan kan, yaitu wali kota kan, itu tidak bisa dihilangkan dalam konteks itu, dalam konteks politiknya. Apa masa aksi juga bisa terjadi kalau peristiwanya kesadaran katakanlah pengetahuan publik terhadap yang kita bicarakan tadi itu makin meluas. Nah itulah persoalannya. Kenapa sekarang serangannya banyak ke Prabowo? Iya ya. Jawabannya itu begitu sebetulnya. Kenapa serangan itu lebih banyak fokus ke Prabowo? Karena kalau ini menjadi fokus pembicaraan di publik, maka ini akan bisa membuat istilahnya itu kegoncangan politik. Kalau ini menjadi kesadaran publik bersama. Tetapi kan sekarang justru kelompok-kelompok terdidik, saya mau katakan itu, justru fokusnya kepada problemnya kepada presiden kan, tidak mempersoalkan ini. Padahal Prabowo itu satu paket terusan istilahnya, ya, pemain yang meneruskan dari permainan Jokowi selama 10 tahun sebelumnya.
Itulah jawabannya kenapa tadi kan pertanyaan. Kalau ini menjadi pembicaraan publik, kesadaran publik, tentu akan ada aksi massa tadi kan? Ya. Betul. Dan karena itulah untuk menghindari aksi massa dalam mempersoalkan ini, makanya Prabowo jadi sasaran tembak. Kalau kita lihat Ritura 66 segala macam, kotek menteri-menterinya. Menterinya. Direktur. Hajar dulu kan, rektor dulu kan. Nggak ada ke Soekarno-nya. Belum kan, baru setelah itu kan, kemudian. Nah sekarang langsung kan. Langsung. Artinya, kan? Ya untuk 98 pun sebetulnya. Sama. Kalau kita di lapangan, kita juga bingung kenapa tiba-tiba Pak Harto yang jadi sasaran kan? Iya, karena memang agendanya itu. Ya, agenda elit. Agendanya elit supaya ini Soehartonya jatuh kan, tumbang kan. Nah sekarang kan kita lihat nih. Sekarang ini kalau kita lihat komposisi yang mulai yang turun ke jalan ini mahasiswa udah oke, ya. Hampir tiap minggu ada tuh kan, protes di mana-mana. Kemudian aktivis-aktivis LSM sudah. Kemudian akademisi yang bergabung dalam banyak konteks, misalnya ya kita bisa sebut nama yang tergabung dalam kabinet bayangan lah. Ya. Aktivis LSM, akademisi, kampus-kampus, lembaga survei sudah juga. Ini sudah komplit ini. Tinggal kalau kita belajar dari Gus Dur itu tinggal 2 kekuatan. Apa? Kekuatan waktu menjatuhkan Gus Dur itu. Tinggal 2 kekuatan yang secara real, yaitu ada apel di Monas, Polri waktu itu Bimantoro sama Kasat waktu itu, Remizat dan menolak dekret itu, baru kemudian DPR bekerja, pemakzulan kan, DPR MPR kan. Nah, tinggal itu aja sebenarnya. Waktu itu ada di sana. Nah, di sana kita ingat di sana dan kemudian lalu kita bikin joke kan ke wartawan kenapa? Itu paling nggak takut dia kan. Itu Gus Dur yang jadi supirnya baru bubar. Itu Gus Dur tuh yang ngendarin mobil. Bener karena arah pasukan udah ke mengepung istana. Iya, jadi ini tinggal 2 itu. Sama dengan peristiwa 5 Oktober ya. Sama 5 Oktober. Kemal Idris. Sama ini tinggal 2 kekuatan. Kalau 2 kekuatan itu menunjukkan loyalitasnya tidak lagi ke Prabowo, selesai itu Prabowo. Sudah bergerak semua ke arah Prabowo. Sekalipun cuma simbolik ya, katakanlah kan simbolik, dia kan cuma apel siaga. Kemal Idris juga kan cuma show of force saja. Show apa dan dia bilang untuk yang lain. Iya, dia kan mau yang lain. Ada yang 98 yang kasih masuk mahasiswa ke gedung DPR MPR siapa? Iya. Kan tadi juga ketat itu. Iya. Kemudian kan tiba-tiba pagar dibuka. Iya, kita masuk. Siapa yang jaga itu? Tanggal 19 kita masuk dan yang jaga kan betul. Militer juga yang kasih masuk. Ini artinya kalau simbolik 2 kekuatan tadi saya bilang. Iya, benar. Selesai Prabowo. Itu problem yang dihadapi di kita sekarang. Jadi balik lagi ke tadi pertanyaannya, siapa yang akan selesai di tengah jalan? Siapa yang akan selesai di tengah jalan itu? Mudah-mudahan Pak Presiden biasanya lihat Munarman nih jarang muncul ini Ya tapi memang kita bacaan di bawah nih ya. Bacaan bawah karena kita elitnya ada, lama di lapangan. Iya. Medianya. Kita membaca itu semua. Apalagi kalau kita lihat pergerakan itu kita bisa lihat di harga saham, di nilai rupiah, itu jadi kan, masuk akal. Itu kan mewakili modal kan, mewakili oligarki kan, mewakili kekuatan ekonomi kan. Baik. Sudah semua nasional, kan. Iya. Kurs cuma Indonesia aja yang aneh, ajaib sendiri. Nah, jalan keluarnya Prabowo apa? Ya. Salah satunya jalan keluar Prabowo itu dekret sebetulnya. Ya. Cuma tadi itu dekret. Belum infrastruktur yang tiba-tiba udah lama sekali ya kebakaran ini misalnya Kautla ini dicegah ya dengan sistem ya dan sistem itu jebol sekarang. Jebol. Kemudian kapal laut yang sudah lama sekali ditata supaya benar-benar bagus sebagai tol laut tiba-tiba jebol kebakaran dan segala macam. Kebakaran. Ini hutan kebakaran. Kebakaran. Dan dari BMKG melihat itu ada di titik-titik areal perusahaan semua. Ya. Mau bilang apa kita? Dan ini merata loh, Sumatera, Kalimantan. Tapi yang mimpin satgasnya juga yang pengusaha juga. Nah, itulah problemnya tuh sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau Prabowo mau kembali ke dasar, jalan keluar dia adalah dekret kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 dengan adendum.
Soekarno melakukan itu. Nah iya, cuman kan dekret itu ada syaratnya. Soekarno dekret berhasil dengan didukung kekuatan TNI, Ya. Polri. Gus Dur dekret gagal karena ditolak oleh TNI Polri. Dan Golkar. Dan Golkar, kekuatan politiknya. Nah itu, jadi wilayah pertarungannya di situ sekarang. Kalau kita mau fair ya, supaya apa sebetulnya? Kita ini kan prihatin supaya ini kita lihat misalnya ya, dari segi APBN. APBN tuh sejak lama ya, saya nggak tahu. Tapi paling tidak sejak Soeharto kita itu APBN kita itu hidupnya dari utang kan. Sekarang bahkan untuk bayar utang per tahun saja dari APBN sudah 600 triliun kan. Itu kalau perusahaan sudah menuju kebangkrutan itu. Ya. Sudah menuju kebangkrutan itu. Bagaimana mau mensejahterakan rakyat? Prabowo ini kan punya ide, gagasan-gagasan mau mensejahterakan rakyat. Tapi duitnya nggak ada. Akhirnya ngutang. Tapi utang itu akan membuat besar pasak daripada tiang. Dan itu dalam jangka panjang itu akan seperti Amerika sekarang. Amerika kan gagah perkasa lebih kurang sejak tahun 45 lah ya. Yang praktis dia gagah perkasa itu kan. Artinya baru 80 tahunan juga kan. Tapi sekarang lihat. Ya, shutdown. Shutdown dia. Udah berapa kali dia shutdown? Ya, pas era apa? Di zaman Obama pernah 2 kali. Zaman Trump ini sudah 2-3 kali. Nggak mampu bayar. Nggak mampu. Clinton juga pernah. Ya, nggak mampu bayar. Nggak punya anggaran. Pegawainya. Nah, ini bisa shutdown. Nah, Indonesia ini kalau sampai pegawai negerinya di shutdown, ngamuk nih. Beda dengan orang Amerika. Dia udah biasa kan. Nah, kalau ini ngamuk bisa. Karena daerah-daerah kecil pegawai negerinya. Kan daerah-daerah udah mengalami. Daerah sekarang dimulai dari daerah kan. Jadi problemnya makin bertumpuk ini. Kalau tidak ada penyelesaian yang mendasar. Belum BUMN langsung di shutdown. Dan itu duitnya kan di Danantara. Danantara dikelola lagi, diinvestasikan terintegrasi ke pasar internasional. Internasional lagi tidak suka sama Indonesia. Oke. Jadi banyak sebetulnya problemnya. Ujungnya adalah agar fenomena Gibran ini benar-benar tereksekusi, justru harus dengan posisi Prabowo yang kuat ya, bukan yang selemah sekarang. Kalau dia selemah sekarang, nggak mungkin dia bisa melakukan eksekusi pembenahan terhadap ini. Tapi kan problemnya Prabowo sekarang lagi digebukin rame-rame dari semua kalangan, dari semua kelompok kan. Hampir sekarang pensiunan TNI sekarang saya baca di grup-grup WA itu marah semua ke dia. LSM sudah lama marah, akademisi sudah marah juga, rakyat sudah marah, sudah banyak. Jadi sebetulnya dia tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Itu yang bahayanya sebetulnya bagi dia itu, secara politik. Dan dekret kalau dia mampu mengkonsolidir 2 kekuatan utama tadi. Dan ngajak Munarman ya. Sama Indra Piliang. Oke. Konsultannya harus Indra Piliang. Oh iya. Eksekutornya harus Munarman. Oke. Gitu kira begitu. Sobat Madilog, saya udah lama nggak berbincang dengan Munarman ya. Kita bertemu sejak 98, 99, sering sekali di puncak dulu, bisa seminggu. Kemudian dulu ketika beliau jadi Direktur YLBHI, setiap jam 10 malam saya pasti singgah ya ruangannya, karena kantor saya juga di Proklamasi 41 Yayasan Harkat Bangsa Indonesia ya, selain di CSIS, dan kami bicara di sana. Dan yang paling kecil waktu itu, kenapa istilah biji muncul, itu Usman Hamid. Nah, itu panggilan dari Amir Ar-Rahab kepada Usman Hamid, biji bikin kopi. Nah, ini nih ada Patra MZ dan segala macam. Artinya kalau gaya saya bicara tadi seperti ngobrol lebih, tapi kami tahu bahwa dia seorang narsum dan saya tetap sebagai anchor Anda semua. Kita akan gali lagi Munarman dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.